saya pernah mendapatkan sesuatu dan saya pernah diberi sesuatu dari koi. Saya harus bangkit dari koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustangin, alamat RT 3 RW 1 Desa Mbutun, Gandusari. Terus tempat tanggal lahir, saya lahir di Blitar tanggal 4 bulan 7 1963. Saya terjun di dunia koi mulai tahun insya Allah 2006. Pertama itu saya hobi, Mas. Kok lihat keindahan koi kok begini, terus mendengar suara-suara dari teman-teman tuh harganya begini, terus saya ingin menikmati. Setelah ingin menikmati, saya kepingin breeding. Kenapa saya nggak bisa? Terus saya istilahnya saya itu mencoba dan mencoba, tapi alhamdulillah saya bisa. Profesi saya sebelum koi, saya itu mulai jualan bibit ikan, bibit-bibit tanaman keliling, Mas. Saya itu dari kampung keluar kampung ya, keliling-keliling itu. Terus saya setelah terjun di dunia koi, saya mulai menikmati hasil koi, terus bibit-bibit itu dan usaha lain tuh mulai berhenti dengan sendirinya. Karena dengan hasilnya koi bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan akhirnya bisa menyekolahkan anak. Sebelumnya saya itu betul, Mas, saya itu nggak punya lahan. Saya itu cuma pinjam-pinjam. Sewa. Dari modal 1.500 sampai saya itu bisa, alhamdulillah saya bisa beli lahan. Sekarang lahannya berapa, Pak? Lahannya kalau yang di kolam sawah ya, kalau kolam di sawah sekitar 1 hektar. Dari koi? Dari koi, semua dari koi, nggak ada. Terus ini 22 are itu 22,5 are itu juga hasil koi. Sekitar rumah ini sampai lahan sana hasil koi. Dan alhamdulillah juga saya bisa menyekolahkan anak tiga-tiganya di perguruan tinggi. Yang satu alhamdulillah sudah bekerja di rumah sakit, yang kedua jadi guru di SMK Nglegok, yang ketiga sekarang baru ujian skripsi akademi keperawatan mulai dari Jumat kemarin udah mulai. Dulu namanya belum koi, Mas, masih ikan Jepang. Ikan Jepang, belum ada istilah koi, itu belum ada. Jadi warna yang dulu cuma merah putih, bukan kohaku, Mas, ya jawabannya, merah putih. Ikan Jepang merah putih, belum ada namanya, Mas, di sini. Di sini belum ada. Di Gandusari ini berarti jenengan pertama? Saya sama Pak Amak, Gus Amak itu dari Kediri, dulu tempatnya di Desa Gadungan situ. Dan Pak Samani almarhum sekarang. Pertama kali itu? Iya, pertama itu saya ngambil bibit dari almarhum Pak Mas Huri Kembangan. Dulu sana ya. Termasuk pertama maestro koi itu Pak Mas Huri Kembangan. Almarhum juga. Ya. Adanya cuma itu. Ikan Jepang. Terus akhirnya ada, soa itu belakangan, Mas. Soa lain-lain itu belakangan. Dulu cuma ikan Jepang itu, sekarang ya kohaku itu. Ada titik sedikit aja sudah, wah ikan bagus gitu loh. Saya mulai tertarik di dunia koi itu, Mas, ya, karena saya itu suka baca, Mas, terus terang. Saya juga dari agrobis, dari Trubus gitu. Terus jadi saya belajar seleksi itu juga dari majalah, nggak ada gurunya. Istilahnya saya belajar dari membaca. Sampai sekarang pun saya suka baca-baca itu gimana perkembangannya koi. Koi kan selalu berkembang, Mas, dari jenis ini silangkan ini ya. Lalu berkembang. Kalau kedala itu banyak, Mas. Dari mulai tahun berapa itu masuknya herpes itu, ikan saya itu hampir habis itu. Tinggal 1-2. Masalah kalau serangan herpes pertama masuk Indonesia itu ikan Blitar itu hampir punah.
habis karena belum tahu caranya bagaimana penanggulangan, cara pengobatannya saya nggak tahu, belum ada yang tahu. Terus akhirnya tahun itu habis, mulai tinggal 1-2 untuk indukan, mulai ternakan lagi, ada serangan lagi, sudah sedikit banyak sudah bisalah menanggulangi dengan perlakuan istilahnya. Kalau musim begini biasanya kan musim-musim pancaroba Mas, kena herpes masuk musim-musim pancaroba, pergantian musim itu. Jadi penanggulangannya kalau biasanya musim pancaroba ki suhu sekian derajat itu yang kali nggak disukai koi, atau tempat perkembangannya herpes di tahun suhu berapa itu ada gitu ya. Suhu tertentu herpes itu nggak akan berkembang atau akan mati gitu ya. Jadi mulai dari itu saya bersama teman-teman sudah bisa memperlakukan ikan dengan cara seperti itu. Duh Mas, kalau melihat kondisi ikan saya itu hampir habis Mas, hampir habis. Tapi saya gini Mas, saya pernah mendapatkan sesuatu dan saya pernah diberi sesuatu dari koi. Saya harus bangkit dari koi karena koi tidak ada bandingnya. Istilahnya tidak ada penghasilan yang melebihi koi, belum ada sampai sekarang. Saya belum ada. Kalau jatuh dari koi harus bangkit dari koi, itu harus. Pokoknya kita tetap semangat dan semangat. Insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu. Istri saya itu gini Mas, udahlah kalau memang itu bidangmu, monggo teruskan. Cuma itu. Kalau saya melihat itu bidang saya, karena apa? Gitu. Karena apa? Saya mendapatkan sesuatu dari koi. Dan mungkin hancur dari koi itu wajar. Nanti akan bangkit dengan sendirinya harus dari koi. Karena kalau ditutup dari penghasilan lain, nggak akan mampu Mas. Betul Mas, nggak mampu. Gini Mas ya, saya alhamdulillah dari dulu belum pernah saya pinjem di bank, pinjem di mana atau apa perbankan mana, saya belum pernah. Tapi saya waktu jatuh itu masih pinjam. Sewa masih tanah sewa. Sedikit demi sedikit Mas. Oh, dikit-dikit. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Punyanya induk cuma tinggal 1 ekor. Tinggal 1 ekor itu ada pejantan 1, yaitu mulai dipijahkan. Bener-bener dari awal kok. Dari awal, bener dari awal. Saya tipe orang yang nggak mau terbebani. Saya ingin bebas. Banyak penawaran Mas, dari BRI, dari Bank Jatim, BNI ke sini. Tapi saya nggak mau. Belum waktunya. Saya bilang gitu Mas. Saya masih mampu. Masih mampu. Bahkan dalam kondisi jenengan iwak gak turun. Hancur Mas. Makan tuh waduh, saya tuh nggak berani Mas beli 1 kilo tuh ambil dari toko 1 kilo. Ya sudah. Bahkan selama tuh saya tuh hancur sudah 2 kali Mas. 2 kali. 1 herpes, kedua masalah pedagang yang kurang bertanggung jawab. Seperti apa Pak? Nggak punya etika. Istilahnya kalau banyak dagang itu, istilahnya kalau dagang itu beli ya ada uang. Itu etika pedagang. Tapi beli katanya beli. Tapi nggak ada uang. Itu banyak jatuhnya teman-teman seperti itu. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman pedagang itu bagus semua. Kalau nggak bawa uang nggak berani ke sini Mas. Sosok yang memberi support itu anak saya. Anak saya. Gimana? Karena apa? Anak saya itu semua suka, semua main. Udahlah bangkit ya Pak, bangkit Pak. Itu Pak. Dari anak? Iya dari anak. Orang lain, orang tua dan siapa lingkungan nggak ada. Yang paling berpengaruh itu anak saya. Semua anak itu dukung? Mendukung. Iya. Apa Pak? Iya. Malah anak sih bilang gini, Pak, sampan jangan mikir itu. Nanti kalau bapak sakit, saya yang mencarikan uang siapa? Itu kan support.
Saya bagaimana Pak? Saya masih sekolah Pak. Seketika itu saya bangkit, ya Allah, saya mendapatkan support yang luar biasa. Terus alhamdulillah sembuh dan sembuh sampai sekarang, alhamdulillah sehat. Itu anak saya, tiga anak saya itu memberi support di saat saya sakit, betul sakit Mas. Gitu. Saya itu pertama kohaku Mas ya. Akhirnya saya ketemu Mbah Mangil. Saya berusaha ikan dari Mbah Mangil itu saya pijahkan. Terus alhamdulillah ikan dari Mbah Mangil itu waktu masih sewa Mas ya, lahan masih sewa. Lahan dari Mbah Mangil itu begitu. Indukan dari Mbah Mangil saya pijahkan 1-2 kali. Alhamdulillah mendapatkan hasil dan hasilnya melebihi dari kohaku sangke. Melebihi dari kohaku. Apakah itu hoki atau bagaimana saya nggak tahu. Yang jelas dari itu saya sewa lahan tuh selama 6 tahun, masih 4 tahun saya sudah memberi lahan 1 petak. Genap 6 tahun saya membeli lagi 1 petak. Itu dari sewa. Dulu saya beli 1 pasang 1.500.000. 1.500.000 itu senilai sapi 2 besar Mas. Gitu loh. Karena saya pernah membeli anakannya. Oh gitu. Saya memberi anakannya, terus hasilnya bagus. Induknya mulai saya lamar. Gitu loh. Lamar oke boleh, transaksi itu sepakat dengan harga 1.500. 1.500. Tahun 97. Ya, dulu tuh pernah ada Mas. Gitu. Imit-imit seperti itu ada. Kalau nggak dari sana nggak akan berhasil. Saya itu pengen mencoba. Saya itu paling suka tantangan Mas, mencoba dan mencoba. Tapi alhamdulillah saya beli 1 jari itu, saya jual dengan harga, waduh, kalau gini terus saya bisa berhasil gitu loh. Tapi alhamdulillah itu berhasil. Saya ngelamar induknya, saya niteni induknya, oh induknya ini dengan ini. Terus saya ke sana, panggil, saya tanya, induk dijual nggak? Cocok gak popo, harga berapa? 1.500 bilang gitu. Kalau berani 1.500 angkat, kalau nggak berani nggak usah, nggak akan saya jual. Saya langsung. Sempat shock dia, saya beli. Dikira saya nggak bawa duit. Gitu loh Pak. Jadi ceritanya gitu. Langsung Ya, kontan. langsung kontan di galengan sawah itu langsung, nggak di rumah. Langsung itu saya beli harga sekian, langsung saya itu kan. Udah. Pertama saya main sawah itu. Setelah itu saya akan main, pernah ambil impor itu, dan sampai sekarang. Kenapa di sana bisa? Dengan struktur tanah hampir sama dengan sini, kedinginan, panasnya sekian, sumber airnya sama. Kenapa sini nggak bisa gitu? Akhirnya saya mencoba, alhamdulillah bisa. Rahasianya apa Pak? Ternyata. Rahasianya ternyata induk yang bagus akan menghasilkan anak yang bagus juga, kualitas. Gitu. Tapi jangan asal-asalan masuk di sini dengan induk yang kurang bagus. Hasilnya terahnya kurang bagus. Coba seperti ini loh Mas, Siro itu umurnya 3 tahun tuh. Insya Allah 3 tahun, yang paling besar 3 tahun. Kualitasnya kan bagus ya juga. Soalnya ada di rumah, ada di sawah juga ada. Memilih induk yang bagus pertama Mas ya, kalau soa dasar warnanya, tulangnya gimana, terus pertumbuhannya itu harus diperhitungkan Mas. Jadi walaupun bagus tapi kualitas atau pertumbuhannya ikan itu kurang, untuk induk itu kurang Mas. Jadi bukan karena bagus cuma warnanya, bodinya bagus, itu penting. Dan saya mulai terjun lomba itu tahun 2000. Tahun 2000 terjun lomba. Pertama Jakarta. Itu bawa prestasi apa Pak dulu Pak? Ya, oh pernah
pernah. Piala-piala juga banyak di sana. Champion Belum kalau champion belum. Masalahnya masih kecil sudah laku. No. Kalau di sananya champion banyak. Saya tuh dulu loh Mas ya, ingin membuat sesuatu atau pengen sesuatu dengan satu target. Ikan satu harus mendapatkan satu. Saya itu dulu target itu Mas. satu dapat satu maksudnya gimana? Dulu ya saya pengen sepeda motor itu Mas ya. Pengen sepeda motor harus ikan satu. Alhamdulillah berhasil. Membuat kolam filter tuh ikan satu jadi kolam satu. Berhasil. Saya tuh punya target. Dulu tuh target saya kalau ikan bagus nggak akan saya jual kecil. Bahkan sampai satu tuh saya tuh nyunatnya anak loh Mas. Nyunatnya anak itu 1 ekor cukup. Yang mau beli Pak Ajam Tulungagung. Berapa? Panjang 25 cm, enggak salah kedua, soa 25 cm. Dari waktu dulu dibeli 3.500.000. Waktu anak saya masih kecil minta sunat mendadak. Pas Pak Ajam dengan Pak Mariono itu datang. Dia tanya, ikanmu tak beli oleh? Boleh? Boleh. Konpiron. Kalau berani 3.000 bawah. Kalau enggak 3.000 enggak. Larang men, gak popo tak nyunatnya anakku. Masalahnya jam 12 siang itu anak saya minta sunat. Selang berapa jam Pak Mariono sama Pak Ajam datang. Itu ikan satu kan cukup. Saya mau sunat asalkan dibelikan sepeda. Ikan satu 3 juta zaman dulu Mas. Untuk selamatannya, untuk beli dan ini alhamdulillah cukup target Mas. Soa. Tapi saya belum pernah menjual sanke atau kohaku lebih dari 200.000. Belum pernah. Di tahun 2000 setelah Lomba Jakarta itu saya menjual 5.500.000 dibeli Bupati Kutai Kartanegara, Pak Haji Saukani. Ingat saya, Pak Haji Saukani. Tahun itu Mas, bayangnya kalau sekarang berapa tuh Mas. Kalau dulu 5.500.000 harga tanah itu bukan ya, harga tanah itu 1 are masih berarti nggak ada 1.000, nggak ada 1 juta. Berarti sekitar sekarang itu 60 jutaan sekitar itu. Soa 55 cm. Menang lomba langsung? Iya, langsung menang lomba. Itu juara berapa? Juara 3. Juara 3 soa. Berarti satu-satunya soa lokal. Lainnya lawannya import. Import. Jadi menang lomba, saya bawa pulang, ada pedagang datang. Tadi ini pesanannya ini, kalau nggak itu enggak. Malam-malam Mas, malam-malam jaring di kolam saya, filteran sana diambil. Iya. Dari koi jenengan itu sudah punya usaha apa saja Pak? Yang jelas itu usaha saya nih burung perkutut. Karena hobi Mas, hobi. Datangnya juga hobi. Saya dulu masih sekolah SMP itu sudah mulai pelihara burung perkutut 1, 2 gitu Mas. Terus sekarang sudah bisa mendapatkan hasil dan alhamdulillah saya kembalikan lagi, mulai dulu target online anak saya semester pertama di sekolah tinggi kesehatan. Yang saya untuk biaya untuk anak saya itu hasilnya perkutut. Sampai lulus S1 bisa atau berapa? Sekarang lulus S1 dan sekarang ambil lagi profesi. Masih dibiayai kutut? Masih dibiayai perkutut. Dan 1 semester tuh nggak kurang dari 20 juta Mas. Dari perkutut. Alhamdulillah. Teman-teman pengen madu betul-betul hasil dari lebah, monggo silahkan datang ke sini. Saya menjamin keasliannya karena itu proses saya sendiri dan prosesnya manual, coba pakai tangan, nggak pakai mesin gitu. Ya alhamdulillah kalau teman-teman ke sini
pas ada itu alhamdulillah. Jadi saya itu nggak bisa madu di sini ada, selalu ada, nggak bisa, tergantung sana. Saya itu ketujuh bersaudara. Saya itu dibesarkan yang paling dahulu. Saya melihat orang tua saya bisa memberi makan, bisa mencukupi kebutuhan anak saya juga. Saya senang. Jadi susah saya itu jangan sampai orang tua tahu. Tapi kalau senang, saya kasih tahu. Gitu loh. S1 pendidikan. Pendidikan? Ya. Enggak, berarti jenengan bisa jadi guru itu sebenarnya? Sebetulnya bisa, tapi saya nggak mau terikat. Sejak dulu saya nggak mau terikat. Milihnya swasta saja? Iya. Tapi saya suka. Kuliah itu suka. Bahkan teman-teman dulu dari UB Mas ya. Dari UB, mahasiswa UB. Kalau istilahnya studi lapang, mesti nyari saya ke sini. Rombongan Mas dari sana 2 bis wawancara kuliah lapang. Tentang? Iya, tentang perikanan. Tentang perikanan? Tentang perikanan. Padahal ini sarjana hukum gitu. Lucu kan Mas ya? Kan lucu.